teman-teman semua, apa kabar? Hari ini kita berkesempatan untuk interview sekaligus ngobrol-ngobrol langsung sama salah satu seniman muda yang karyanya keren dan juga seniman ini termasuk produktif ya. Siapa lagi kalau bukan Mas Digit. Halo Mas. Halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya. Sebelumnya kemarin kita udah janjian dan akhirnya ketemu juga ya. Sebelum ngobrol lebih lanjut nih, kita mau tahu nih sebelumnya Mas Digit itu kenapa sih kok bisa berkarya di dunia seni? Mungkin bisa ya cerita ke kita semua asal mulanya kenapa ya Mas Digit itu bisa sampai dunia seni rupa? Awalnya tuh aslinya dulu cuman dari gambar di jalan zaman SMA lah. Dari graffiti, terus explore terus kadang di kertas, lama-lama pindah di media seperti enamel plat, papan iklan gitu, ngerespon macam-macam. Terus iseng-iseng pada akhirnya tahun 2012 apa ya, teman ada yang ngajakin pameran kolektif. Nah dari situ mulai serius nih medianya, mencoba di kanvas meskipun kecil-kecil ya. Awalnya juga masih salah-salah dari awalnya gitu, terus diajarin sama teman caranya gini kalau di kanvas harus didasarin gini ya. Soalnya dulu kan awam kan, kalau gambar ya udah gambar aja. Ternyata ada teknik-tekniknya tersendiri. Dari situlah awalnya masuk ke dunia seni. Oh gitu. Jadi tapi sebelumnya juga udah suka sama dunia seni ya? Iya udah suka, tapi belum masuk ke masuk ke galeri gitu-gitu. Kenal dari teman-teman isi. Awalnya cuman ini nonton aja kan. Dulu yang 2009 juga sempat ikut Binel, tapi yang di public space-nya. Oh. Belum yang di galerinya. Oke. Pengalaman yang cukup menarik karena walaupun bukan background sekolah seni, tapi Mas Digit itu mau belajar sama teman-teman yang juga seniman dan juga senior ya, teman-teman semua. Oh ya Mas, kalau boleh tahu nih karya-karyanya Mas Digit tuh tentang apa ya? Ya saya cuma ini keseharian saya, misal kayak merawat tanaman macam-macam gitu kan. Soalnya ini ceritain dari pandemi kan 2020 kan, awal boomingnya stay home lah, di rumah lah. Iya. Nah itu kan banyak yang merawat tanaman gitu. Iya. Itu mencoba masukin ke kanvas lah, ngikutin dari keseharian teman-teman. Kalau aku suka tanaman udah lama sih, meskipun kadang ini ya gitu ya, kadang suka tanaman, kadang sering kerawat terus hijau, kalau enggak kan terus layu gitu. Oke, kalau gitu. Terus sumber-sumber inspirasi buat karyanya nih biasanya apa aja sih selain tanaman? Kalau aku macam-macam sih ya, dari keseharian sih, misal kayak sepedaan, kalau nggak main kemana gitu, berinteraksi sama orang sekitar. Dari situ sumber utamanya, bukan dari kadang ya ini ngikutin keseruan di sosial media sih. Soalnya kalau buka kayak Twitter, Instagram, tiap hari kan update-annya kan macam-macam lah, dari politik hingga kuliner pasti ada yang terus. Iya, itu cukup menarik ya, buat ya. Sebagai inspirasi teman-teman juga buat berkarya. Iya. Oh ya Mas, sebelum kita cerita lanjut tentang karyanya nih, ada nggak sih Mas kesusahan atau mungkin hambatan kalau dalam proses berkarya? Kalau hambatan sih kadang, kalau saya kan kadang medianya mix dari spray cans, akrilik hingga marker. Nah itu kadang dari spray sama marker itu warnanya kadang nggak available, harus misal kalau nggak nge-mix sendiri. Nah dari misal cat gitu kan, akrilik nge-mix kan kadang mirip, kalau spray cans kadang kalau nge-mix gitu surprise sih, warnanya kadang ada beda dikitnya. Oke, jadi kalau untuk pembuatan warna nih teman-teman, jadi kita tetap harus explore ya sama warna-warna yang ada. Oke, ini cukup menarik ya, karena
memang setiap seniman itu memang harus dituntut untuk bisa mengeksplor warna sendiri dan juga tidak terpaku dengan satu warna aja. Oh iya, selanjutnya nih kalau untuk apa media sama bahan dan alat yang digunakan untuk berkarya apa aja sih Mas? Kalau yang saya senangi sekarang, paling senang lagi ini sih media enamel plat gitu. Soalnya kadang kalau enamel gitu surprise sih. Misal udah niat nih, udah didasarin, nggak taunya besinya kropos. Beda dengan kanvas kan pasti kalau didasarin pasti halus lah. Tergantung kitanya nge-mix cat dasarannya gimana. Tapi kalau enamel kadang nyari itu nggak bisa, nyari pengen yang bentuk gini nggak bisa. Kadang random gitu nemunya. Oke, jadi memang setiap seniman itu pasti punya medianya masing-masing ya dalam berkarya, dan pastinya juga ada tantangannya di mana cat atau mungkin spray yang diaplikasikan itu tergantung dari medianya masing-masing. Terus yang mau saya tanyakin lagi nih, Mas Dijit itu selain melukis di kanvas, melukis di mana lagi sih Mas? Kalau saya melukisnya kadang di dinding sih. Oh, tembok, keren. iya. Besok bisa dong kita main-main ke komunitasnya Mas Dijit atau mungkin ngeliput ya. Iya, kalau paling bulan depan sih ada proyek gambar. Oke, jangan lupa ya teman-teman, kita tontonin Mas Dijit sama teman-temannya buat mural ya. Kalau nggak bulan depan, insya Allah minggu depan juga ada. Oke, siap dicatat. Terus kalau untuk yang melukis di dinding atau mural itu biasanya sama komunitas atau sendiri-sendiri sih Mas? Kadang sama komunitas, kadang sendiri. Soalnya kalau bareng teman-teman ramenya sekarang waktu sama cuaca sih kalau agak susah. Soalnya kalau di outdoor itu kan yang paling pengaruh kan cuaca kan. Misal hujan itu kan terkendala, beda sama di kanvas. Di kanvas kan bisa kan di studio, di dalam rumah masih aman. Oke, berarti kalau untuk melukis di dinding itu juga pasti ada resikonya ya selain cuaca gitu? Macam-macam sih resikonya. Kadang dari bentuk dindingnya yang rusak, kalau nggak dari... Soalnya kadang respon dari masyarakat kan beda-beda kan. Iya. Misal ada teman gambar ini, misal gambar apa gitu, orang lihatnya kok serem banget. Pernah ada cerita yang temen bikin realis Einstein atau siapa ya, orang malah takut ini gambar apa mas, malah serem gini. Soalnya mungkin kadang orang itu kadang kurang edukasi lah. Jadi nganggupnya malah sosoknya, bukan nggak tahu dianya siapa, malah kira serem gitu. Oke, cukup menarik ya. Memang terkadang memang suatu gambar itu memang mempengaruhi masing-masing penilaian orang gitu. Yang kita anggap bagus kan belum tentu perspektifnya orang kan. Iya, beda-beda. Balik lagi ke situ sih. Oke. Kita bakal ngobrolin lanjut tentang karyanya ini. Mas Dijit boleh dong cerita tentang karyanya ini dan juga detail atau mungkin warnanya. Dari pemilihan warna sih saya lebih ke, kalau ada sih teman yang ngomongnya bilang psychedelic lah, warna-warna kayak gini, misal kayak dari fluorescent orange ke magenta, pink gini. Kadang ada ini sih kesusahan tersendiri sih. Soalnya kan kayak gini kan warnanya kan ditumpuk pakai spray sama akrilik gitu kan. Nah itu pas kering kadang hasilnya nggak sesuai yang kita inginkan sih. Misal kurang stand out, kalau nggak saturationnya beda-beda gitu. Ada yang transparan gitu. Kadang bikin mood berubah sih kalau hasil akhirnya nggak seperti yang diharapin gitu. Oh gitu ya, teman-teman kita bisa lihat ini karyanya Mas Dijit. Ini judulnya apa ya Mas, kalau boleh tahu? Yang ini agak lupa, nyontek dulu. Pandemic. Oke, ini judulnya Pandemic. Ini sumber inspirasinya ketika Mas Dijit kemarin ini ya. Ya, happening corona itu. Oke. Jadi kita cuman bisa
melihat sekitar dulu, soalnya kan pas itu kan orang kan semua pakai masker, mau ngomong apa gitu takut Iya, ketularan semua gitu. terbatasi. Makan cuma ngelirik doang, Oke. nggak bisa ngapa-ngapain. Ini cukup menarik ya teman-teman semua, karena ketika kemarin kita masih ada wabah corona, kita kan pasti harus berdiam diri di rumah dan aktivitas juga terbatasi. Tapi Mas Dijit ini salah satu seniman yang ketika pandemi kemarin masih aktif berkarya dan juga terus bereksplorasi tentang karyanya. Iya. Soalnya waktu itu juga kan semua kan dibatasi kan, nggak bisa apa pameran offline, semua harus Iya. online semua. Nah, sedangkan di online tuh kebanyakan karya menjadi digital gitu kan. Nah, Iya. itu juga kayak transisi juga sih dari apa mainin kuas gini-gini terus digital, pameran online kita cuman di depan laptop mantau gitu, tidak berinteraksi sama banyak orang. Oke, sebelum kita sudahi interview dan bincang-bincang hari ini, saya mau nanya dong buat sama Mas Dijit. Saya mau minta pesan-pesannya Mas Dijit buat teman-teman seniman muda yang mungkin masih ragu-ragu untuk berkarya dan mungkin masih ingin berkarya tapi belum bebas gitu. Kalau dari Mas Dijit sendiri ada nggak sih tips dan juga pesannya buat teman-teman semua? Tipsnya kalau saya cuma ini sih, konsisten sama gambar terus aja, pasti nanti juga ketemu. Kuncinya konsisten aja. Oke, jadi emang teman-teman nih harus konsisten ya dan juga Konsisten terus. belajar sama teman-teman senior juga. Pastinya kita harus juga membuka relasi ya untuk membuka teman-teman relasi. semua. Oh ya, satu lagi sebelum kita sudahi bincang-bincang sama Mas Dijit hari ini, saya mau mengingatkan kalau karyanya Mas Dijit ada di L Project. Jangan lupa lihat karyanya Mas Dijit di www.lproject.net.